"Mak, kenapa aku sampai dikirim jauh ke sana?" Kata mak saya, "Karena aku ingin kau jadi orang. Karena kalau kau tetap di rumah, kau jadi hantu." Saya rindu sama anak saya. "Emak rindu nggak dengan aku?" "Aku rindu." "Kenapa emak mampu berpisah 4 tahun dengan aku? Gimana emak mengobati rindu?" "Ku cari anak-anak yang hitam macam kau." Ada anak dekat rumah itu hitam macam saya, diundang emak ke rumah, dikasih makan, dibelikan baju hari raya, ku usap kepalanya, "Terobati rinduku padamu nak." Siapa yang bisa menjaga anaknya dari narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing? Siapa yang bisa menjaga anaknya dari pacaran, playboy cap tupai? Sekarang anak muda umur 19 ditanya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 19. Kau apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Semua akan pret pada masanya. Belajar aja yang serius, belajar serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar pian sabarataan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Ghazali Mukri hafizahullah wa ra'ah, matta'alallahu bituli umurihi. Al-asatiz al-kiram wal ustazat al-mukarramat at-tullab wat talibat bima'hadi manba'il ulum. Asa ayyakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhil munasabah as-sa'idah an-nafisah fi nafsil waqti, wa atahaddatsu amamakum 'anid dirasat al-islamiyah wal lughah al-arabiyyah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Muhammad Ghazali Mukri adalah kakak kelas kami, senior kami di Al-Azhar Mesir. Ustadz Hatta yang membawa saya keliling Kalimantan itu angkatan 1996, saya angkatan 1998. Ustadz Hatta saja yang 96 itu belajarnya ke Kiai Haji Muhammad Ghazali Mukri. Dan Ustadz Hatta sangat senang waktu di Kairo itu belajar ke rumah Kiai. Kenapa? Karena setiap belajar di sana banyak makanan. Ada soto Banjar. Kenapa saya tidak ikut? Karena Ustadz Hatta tidak pernah ngajak saya. Akhirnya hari ini kami bisa datang ke Pondok Manba'ul Ulum. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari pondok ini. Karena pondok ini juga didirikan oleh alumni Al-Azhar yang mereka sudah berada di Al-Azhar tahun 60-an. Satu angkatan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur,
satu angkatan dengan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor, dan sekarang pondok ini generasi kedua, insya Allah sampai hari kiamat kekal abadi, insya Allah. Suatu hari saya ada urusan di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini punya perwakilan di setiap negara. Perwakilan kita itu namanya KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi waktu saya nunggu pegawainya urusan, saya duduk di ruang tamu. Nggak berapa lama datang orang, rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih tinggi. Kita menyebutnya bule. Saya duduk, terus dia datang menyapa saya. Dia tanya, "Bonjo?" Saya bilang, "Bonjo." Bonjo artinya selamat pagi. Lalu setelah itu dia ngomong yang saya nggak paham apa dia bilang. Lalu saya keluarkan jurus saya. Saya bilang, "Je ne parle pas français." Je ne parle pas français artinya saya nggak bisa bahasa Prancis. Karena bonjour artinya selamat pagi bahasa Prancis, selamat sore bonsoir. Nah, jadi mana tahu nanti adik-adik ketemu sama orang, dia bilang bonjour, jawab aja bonjour, bonsoir, bonsoir. Kalau dia ngomong kita sudah mulai bingung, pakai jurus terakhir, je ne parle pas français. Habis itu, biar supaya tidak terlalu kelihatan saya bodoh, lalu saya tanya dia, "Do you speak English?" Saya bilang, "Kamu bisa." Ternyata kalau kita habis makan soto Banjar lancar bahasa Inggris. Saya bilang, "Do you speak English?" Kamu bisa bahasa Inggris? Dia jawab, "Ana atakallamu bil lughatil arabiyyah." Hah? Kaget saya. Ini dari kelihatan wajahnya penghuni neraka jahanam. Kok dia bisa bahasa Arab? Lalu saya tanya dia, "Aina ta'allamtal lughatal arabiyyata?" Di mana kamu belajar bahasa Arab? Dia bilang, "Ta'allamtul lughatal arabiyyata fi Moskow, Rusia." Dia belajar bahasa Arab di Moskow, Rusia. Lalu saya tanya lagi, "Hal fihi makanun li ta'allumil lughatil arabiyyah?" Apakah di Rusia itu ada tempat belajar bahasa Arab? Kata dia, "Fi jami'ati Moskow hunaka qismul lughatil arabiyyah." Di Universitas Moskow ada satu jurusan bahasa Arab. Wa ana khiriju min hadzal qism, dan saya adalah alumni jurusan bahasa Arab Universitas Moskow. Lalu saya heran, untuk apa dia belajar bahasa Arab? Kita kan biasanya belajar bahasa Arab ini untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, ma imamuka. Dia kan nggak ada bertemu mungkar nakir, kan langsung masuk neraka. Ngapain dia belajar bahasa Arab? Lalu saya tanya, "Limadza ta'allamtal lughatal arabiyyata?" Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Saya tanya, "Li'anna muwazzafi fi wizaratil kharijiyah," karena pegawai Departemen Luar Negeri, alladzina kanu muwazzafina fi dual arabiyah, mereka yang bekerja di negara-negara Arab, yajibu alaihim ayyatakallamu wa yujidu al-lughatal arabiyyah. Mereka mesti bisa ngomong bahasa Arab dan bisa membaca Arab. Jadi Rusia, dulu Rusia itu nama presidennya Cecep Gorbachev dari Jawa Barat. Lalu kemudian tahun 90-an Rusia ini pecah hancur
dan negara-negara Islam yang di bawah penjajahan Rusia merdeka sebanyak 15 negara. Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan termasuklah negeri tempatnya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Imam Bukhari, namanya Uzbekistan. Insya Allah panjang umur sehat badan, nanti kita ziarah ke makam Imam Bukhari, ongkos tanggung masing-masing. Akhirnya pecah negara ini, sekarang namanya tidak lagi Uni Soviet, tapi negara ini menjadi Rusia yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Putin, bukan patin. Itu ikan. Enak sekali. Nah, jadi ternyata diplomat-diplomat yang menjadi duta besar yang diletakkan di negara Arab, dari mulai Yaman, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, naik ke atas negeri Syam 4 negara, Palestina, Suriah, Yordania, lalu kemudian 4 negara negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam zaman dulu itu, sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Habis itu menyeberang ke benua Afrika lewat Laut Merah. Negara pertamanya adalah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, turun ke bawah Mauritania. Mesir, Libya, Tunisia. Alumni dari Tunisia Dr. Fahmi, ketua pasca sarjana S1, S2, S3, S4, S teler, S cendol, S doger. Dr. Fahmi, beliau alumni Tunisia. Habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko, turun ke bawah Mauritania. Semua negara-negara Arab ini jumlahnya 22 negara. Ternyata orang Rusia yang ditempatkan di negara Arab ini bisa ngomong Arab dan bisa baca Arab. Sementara orang Indonesia yang diletakkan di situ, duta besarnya, atase pendidikannya, atase ekonominya, atase pertahanannya, atase komunikasinya, 5 orang di kedutaan itu, 1 pun nggak ada yang bisa bahasa Arab. Ngabisin uang negara dulu. Sekarang ya nggak tahu. Sekarang alhamdulillah alumni Al-Azhar Fakultas Syariah itu bisa masuk Deplu, Departemen Luar Negeri, jadi diplomat. Gaji pokoknya 1 bulan $5.000 kali 16.000, jangan dihitung sekarang. Apa sebetulnya yang ingin Ustadz Somad sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwa kita belajar bahasa Arab ini bukan ketinggalan zaman, bukan orang kuno. Orang Rusia, orang ateis, orang komunis belajar bahasa Arab. Gunanya untuk apa? Untuk berdiplomasi. Belajar bahasa Arab itu bukan untuk masuk surga. Limadza ta'allamtal lughatal arabiyyata? Li'anna lughatal arabiyyah lughata ahlil jannah. Betul, nggak salah. Tapi nggak semua orang mau masuk surga. Kau kenapa nggak belajar bahasa Arab? Aku nggak mau masuk surga. Aku maunya masuk neraka aja sama artis-artis, katanya. Jadi adik-adik saya sekalian, bangkitkan semangat untuk belajar bahasa Arab. Sekarang orang kalau belajar bahasa Inggris, oh semangatnya luar biasa. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris hebat. Bahasa Inggris satu kata kerjanya cuman berubah menjadi 5 kata. Go, going, goes, gone, when. 5. Go, going, goes, gone, when. Cuman 5 bahasa Arab. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtu, zahabna.
14. Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabuna adhabu. 14 tambah 14 28. Dhahaba yadhabu dhahaban dhahibun madhubun idhab la tadhab madhabun madhabun midhabun. Makanya kalau ada orang, anak kamu kenapa kamu masukkan pondok? Ya, anak saya nggak lulus SMP negeri, jadi daripada nggak sekolah saya masukkan pondok. Kau pikir pondok ini tong sampah? Kau pikir pondok nampung anak-anak? Anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling cerdas, yang isi kepala otaknya 5 tera, itulah yang kau masukkan ke pondok. Kenapa? Karena tasrifnya, mana ada tasrif bahasa Inggris bisa sebanyak itu? Sebutkan saya, datangkan ke saya pakar bahasa Inggris yang bisa menasrifkan go, going, goingu, goinga, goingi. Nggak ada itu. Coba pikniknya agak jauh dikit. Iya, tapi bahasa Inggris itu pronunciation, pengucapan katanya mesti fasih. Loh, kau pikir bahasa Arab nggak ada makharijul huruf? Dalam bahasa Inggris mesti mengucapkannya WHO, World Health Organization. Ketiga huruf itu ada dalam bahasa Arab. World, ra, tafkhim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. World. Health. Health ada dalam bahasa Arab. Fa. In ja'akum fasiqum binaba'im fatathabbatu. Fa. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Jadi jangan mentang-mentang dari pesantren semuanya jadi sya. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita bisa mendengarkan ceramah dari Ustadz Somad yang saya sukai. Bisa. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Tapi bahasa Inggris ada shin, ya, international, United Nation. Ada shin, workshop, shopping center. Tapi bahasa Inggris nggak ada huruf ain. I love you, nggak ada. Bahasa Inggris enggak ada huruf bad. Makanya bahasa Arab ini disebut dengan lughatud bad, karena bahasa Arab ada bad. Bahasa Inggris enggak ada huruf po. Po enggak ada. Memangnya bahasa Arab ada po, ya? Mana? A'udzubillahi minasyaiton. Kenapa setan enggak mau pergi? Iya, makharijul hurufnya enggak jelas. Auzubillahi minasyaiton. Kata setan, aku ini syaitan, kata dia. Kau nyebut nama aku aja nggak fasih, kata dia. Masa lebih fasih setan? Dari tasrifnya lebih banyak bahasa Arab atau bahasa Inggris? Arab. Dari makharijul hurufnya lebih banyak bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris nggak ada mat. Enggak ada mat. Hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi membaca bismillah 3 kali mat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seumur-umur datang pengajian, baru di Mambaul Ulum ini yang qorinya lagunya bisa sesuai dengan cuacanya. Saya waktu qorinya baca, dalam hati saya, suaranya itu kok mendung, sejuk,
agak-agak gerimis dikit. Saya cari ke kiri nggak kelihatan, ke depan nggak kelihatan, ke kanan jangan-jangan AI ini. Masya Allah. Matta'tana biqira'atik, suara bacaanmu sudah menjadikan telinga kami mendapatkan nikmat yang luar biasa petang ini. Jazakallahu ahsanal jaza. Kalau ada orang baik doanya katsarallahu amsalak, katsarallahu amsalak, katsara yukatsiru, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang baik seperti kamu wahai qari. Datanglah orang yang belajar bahasa Arab, dia nggak setuju huruf tha. Kata dia huruf tha itu buat ribet, buat susah, buat payah, buat jelimet. Buang aja huruf sa, buang sya, buang so, buang tha, tinggal sa aja. Kebetulan dia datang kepada pakar bahasa Arab di Mesir, Amid Al-Lughatil Arabiyati, namanya Dr. Toha Hussein. Matanya borir kafif tunanetra. Datang orang ini ngomong, dia bilang buang aja 3 huruf ini, buang so, buang tha, buang sya, tinggalkan aja sa supaya mudah belajar bahasa Arab. Langsung dijawab sama Toha Hussein, kassarallahu amthala. Kamu bilang tadi buang saya, iya, tinggal sin aja, iya, kassarallahu amthala. Kalau katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu. Katsara yukatsiru. Kalau dihilangkan sa-nya jadi sa, katsarallahu amsalak, Allah memecahkan orang seperti kamu. Enggak bisa huruf Arab itu dirubah. Qul of, qul huwallahu ahad, qul qala yaqulu qawlan qailun maqulun, qul katakan. Tapi kalau qaf itu dihilangkan, kul, makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Enggak bisa huruf qaf itu dihilangkan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qaf, baqarah, lembu. Tapi kalau qafnya dihilangkan jadi kaf. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini sumur. Di atas sumur ini ada kerekan katrol. Itu bahasa Arabnya baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih katrol. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Qalbi pakai qaf, qalbi, my heart. Tapi kalau qafnya dihilangkan, tsabbit qalbi, my dog. Ya Allah, tambatkanlah hatiku ala dinik dalam agamamu. Dihilangkan qaf, tambatkanlah anjingku dalam agamamu. Anjingnya masuk surga sama anjing Ashabul Kahfi. Ini bahasa unik yang tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Arab ada matnya, ada panjang pendek. Bahasa Inggris nggak ada panjang pendek. I'm coming, nggak ada, nggak ada. Yang ada I'm coming, nggak ada bisa mat panjang pendek, nggak ada. Where are you going, nggak ada. Tapi dalam bahasa Arab salah saja menyebut panjang pendeknya salah maknanya. Aina tadhhabu ya akhi? Ana adhhabu ilal mator. I am going to rain. Saya pergi ke hujan. Dia mesti ada alif. Ana adhhabu ilal matar. Ana adhhabu ilal matar. I am going to airport. Saya pergi ke airport. Kami kebetulan naik taksi. Saya, teman saya pulang dari airport mau ke kosan di Kairo. Tiba-tiba jalannya ini enggak jalan biasa. Supir saya ini takut, kawan saya ini takut ditipu sama supir, nanti habis duit kita. Lalu kawan saya ini nanya, "Ya sawak,
Sawak bahasa ammiahnya ya ayyuhas sa'iq, driver. Ya sawak, oh driver. Anta arif Tariq? Dia tanya, anta arif Tariq? Do you know a street? Mestinya bukan Tariq, karena Tariq nama orang. Sopir itu nanya, huwa min? 2 kali dia tanya, anta arif Tariq? Min, kata dia. Min artinya siapa? Kamu kenal Tariq enggak? Siapa, kata dia. Lalu saya di samping, lalu saya ulang, anta arif Tariq? Baru supirnya paham. Ayo, ana arif Tariq, ana arif Tariq, kata dia. Saya tahu jalan. Le nama nimshi Tariq adi? Kenapa kita enggak jalan di jalan biasa? Dia bilang zahma awi, karena di sana jam, macet, maka kita jalan ini. Jadi beda intonasi panjang pendek, beda maknanya. Nah, ini hanya ada dalam bahasa Arab. Tasrif, perubahan kata lebih banyak bahasa Arab. Makharijul huruf lebih banyak dalam bahasa Arab. Mat panjang pendek, ada yang 1 mat, ada yang 3, ada yang 6. Ulaika ala hudam. Ada lagi ketemu 2 huruf. Ketemu 2 huruf, nun mati ketemu dengan qaf. Min. Ada lagi qalqalah, qab. Itu enggak ada dalam bahasa Inggris. Apa contohnya ya? Nantilah kita cari. Jadi maksud saya, karena kebetulan sekarang umat Islam di dunia ini lagi jatuh secara politik. Yang hebat ini sekarang Amerika dan Eropa, yang kebetulan mereka pakai bahasa Inggris. Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu enggak hebat-hebat banget. Hanya saja secara politik dia hebat. Kalau secara makharijul huruf, secara kosakata, secara tasrif, secara i'rab, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, hadza itu enggak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. I'm walking with Muhammadin. Enggak ada itu. Sekali Muhammadun tetap Muhammadun sampai hari kiamat Muhammadun. Makanya bahasa Arab diperlukan kejelian, kecerdasan, perubahan kata, perubahan fiil, dibuang huruf nun, ditambah huruf alif lam, ada masuk huruf jazam, ada masuk banyak sekali. Makanya ini yang ada di hadapan saya ini adalah anak-anak yang tercerdas di keluarganya dan pilihan-pilihan. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak mau lagi kalau kenalan sama kawan di luar pondok, anak pesantren nggak pede. Dari mana? SMP negeri. Pelajaran mereka cuman 5 besti. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ujian dapat ijazah. Dapat ijazah. SMP, SMA, pondok pesantren. Kita hitung sama-sama. Nahwu, shorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Ditambah lagi arud qawafi, ditambah lagi tahsin dan tajwid, tambah lagi tahfiz, hafalan Quran, tambah lagi mahfuzat, dan tetap belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila. Kenapa anak pesantren mesti menunduk dan nggak pede? Berarti apa? Setan duduk di tengkuknya.
Maka kalau yang bisa tasrif 14 14 28 tambah 9, yang makharijul hurufnya hebat, yang bisa mengi'rab, maka tentu saja bahasa Inggris jauh lebih mudah bagi dia. Insya Allah adik-adik saya menguasai kedua-dua bahasa ini insya Allah. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka insya Allah dia akan aman dari tipu daya mereka. Sebodoh-bodohnya orang Indonesia yang tinggal di kampung, di hutan, di gunung, yang nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tapi dia sholat, pergi umroh, nyasar, keluar dari masjid, habis tawaf, keluar dari rombongan, hilang. Lihat ke kiri Arab, lihat ke kanan Afrika, dia sendiri Arab-Arab cemas. Tapi otaknya main, dia nggak akan nyasar kalau dia baca Al-Fatihah dalam sholat, kalau dia membaca bahasa Arab dalam sholat. Otaknya main, dia ambil kartunya yang ada di leher, dia tunjukkan ke polisi. Ya ayyuhalladzina amanu, tunjukkan. Tentu polisi itu ngelihat orang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dua kali dipanggil nggak ngelihat, dia pakai jurus kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Tentu polisi itu ngelihat, dia tunjukkan kartunya. Apa yang mau dia pinta? Dia tanya, ihdinas siratal hotel, ihdinas sirata. Paham polisi? Oh, dia minta tunjukkan. Polisi nanya, daur kam, lantai berapa? Polisi pakai bahasa isyarat, lantai berapa? Dia mikir, salasa raka'atin, lantai 3. Main otaknya, walaupun dia nggak pernah mondok, nggak pernah baca kitab, nggak pernah belajar nahwu sorob, bisa. Ya nggak semua bisa Pak Ustadz. Terus kalau lantai 7 gimana? Al-Maghrib wal Isya. Maghrib 3, Isya 4, kan 7. Artinya apa? Ini masalah kecerdasan dan keberanian. Ada orang cerdas tapi nggak berani, ada orang berani tapi nggak cerdas. Lebih lumayan, namanya nekat. Jadi memang keberanian ini mesti dilatih, dan di pondok kita sudah terlatih dengan keberanian ini. Di pondok orang kalau cuman di rumah, yang dia pede cuman kepada 4 aja, ayahnya, ibunya, kakaknya, kakeknya. Tapi di pondok dia sudah kenal banyak orang, sudah terbiasa berinteraksi dengan banyak manusia. Orang kalau nggak terbiasa komunikasi dengan orang, baru ngelihat orang banyak udah gemetaran. Mau kemana? Mau ketemu orang banyak. Kok kelihatannya celananya gede, pakai pampers? Nggak terbiasa. Tapi kita di pondok sudah terbiasa muhadarah, ketemu sama orang, berinteraksi sosial. Jadi ayah kalian, ibu kalian, tanda sayangnya dia ke adik-adik sekalian, dikirimnya ke sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah mambaul ulum. Saya nggak mau ada santri sore-sore menong di samping pohon kayu, lalu merasa jangan-jangan aku ini anak adopsi. Kenapa saya mesti dikirim ke pesantren? Ustadz kok ngomong begitu? Saya juga merasakan perasaan yang sama. Rasamu juga rasaku. Mohon maaf ya, mohon maaf. Adik-adik di Mambaul Ulum ini dijenguk sebulan berapa kali? Sekali. Oh, sekali Kiai. Dijenguk sebulan sekali. Saya mondoknya di Sumatera Utara. Ini Aceh, di bawah Aceh Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Riau itu Sumatera Tengah. Dari Riau naik mobil ke Sumatera Utara, berangkat jam 5 sore sampai jam 5 subuh, 12 jam. Saya dijenguk ibu saya setahun sekali.
Jadi mohon kiai, santri dan wali santri yang selalu mengeluh sebulan sekali, tingkatkan seperti saya. Setahun sekali. Nanti lihat catatan mana santri dan wali santri yang mengeluh, kasih dia bonus selevel dengan Ustadz Somad. Saya dulu heran, kenapa aku dikirim jauh-jauh ke Sumatera Utara, padahal saya anak pertama, adik saya ya anak kedua. Kami cuma berdua keluarga, bukan ramai, artinya saya bukan dibuang. Kenapa ibu saya? Ternyata dia punya rencana besar untuk hidup saya. Dia mau mengirim saya ke Mesir. 98 saya terbang ke Mesir. Sampai di Kairo 5 September 1998, saya turun pakai jas, pakai dasi, pakai bloofer, pakai jaket, pakai topi, karena menurut informasi musim dingin, ternyata musim panas. Berkeringat di Wisma Nusantara, kiai. Kami semuanya 74 orang anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa. Ketua rombongannya adalah Al-Mukarram Ustadz Fahmi dari Kalimantan Selatan. Beliau ketua rombongan kami. Waktu itu beliau sudah selesai S1. Beliau sudah selesai S1, saya baru mau masuk S1. Sekarang saya lebih tua dari beliau. Saya belum minta ijazah zikirnya. Kok bisa dia nggak tua-tua? Lalu kemudian saya berangkat 5 September, pulangnya November 2002. 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun nggak pernah pulang kampung. Oh, kalau begitu Ustadz pelajar yang serius? Bukan, tiket mahal. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu orangnya huwa talibun mujtahidun yata'allamu bil juhdi wan nasyat, nanti ada orang yang muji-muji Ustadz Somad, datang santri Mambaul Ulum, huwa la yamlik fulus li'anna tazkirata ghaliyatun, karena tiket mahal. 2002 saya pulang, saya ketemu dengan ibu saya. Mak, kenapa aku sampai dikirim jauh ke sana? Kata mak saya, karena aku ingin kau jadi orang. Karena kalau kau tetap di rumah, kau jadi hantu. Aku ini anak kandung, mak. Kau anak kandung. Saya sayang sama anak saya, baru pergi sehari semalam video call, hai sayang, sama emaknya juga. Saya rindu sama anak saya. Emak rindu nggak dengan aku? Aku rindu. Kenapa emak mampu berpisah 4 tahun dengan aku? Gimana emak mengobati rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak dekat rumah itu hitam macam saya, diundang emak ke rumah, dikasih makan, dibelikan baju hari raya, ku usap kepalanya, terobati rinduku padamu nak. Orang tua yang sayang bukan orang tua yang membuatkan kamar pakai AC, pakai TV, pakai handphone, pakai gadget, pakai motor, pakai mobil, bukan. Orang tua yang mendidik kalian tahu nilai perpisahan. Orang yang tidak pernah berpisah dengan orang tuanya, dia tidak akan pernah sayang. Kalau sayang kepada anak, tinggalkan, jangan lama-lama, nanti diambil orang. Nah, siapa yang bisa menjaga anaknya dari narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, LGBT? Siapa yang bisa menjaga anaknya dari pacaran, playboy cap tupai?
Siapa yang bisa menjaga anaknya dari pergaulan bebas, kenakalan remaja? Benteng terakhir umat Islam menjaga generasi masa depan tinggal satu, pondok pesantren. Makanya pesantren ini mau dirusak. Pesantren dirusak dengan isu-isu di internet, pemukulan, kekerasan. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang susu nggak pakai belanga lagi, udah pakai kotak. Jangan mau dirusak anak-anak kita ini. Makanya di mana-mana saya tetap menjamin, menyatakan masukkan anak kita ke pesantren. Anak saya wajib mondok, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mau mondok saya pecat jadi ponakan. Nggak ada tawar menawar. Jamaah yang militan, yang ngaji, anaknya wajib mondok. Menjenguk anak di pondok, walaupun walinya nggak, wali santri nggak ada sekarang, tapi ini kan saya direkam. Ini kameranya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf, ini kameranya hidup. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah ngomong ke kamera begini. Selesai itu saya tanya, tolong kasih rekaman ke saya. Mohon maaf Pak Ustadz, mati gitu. Wahai bapak-bapak, wali santri, ayah-ayah, ibu, hidup kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di rumah, siapa di antara kalian yang mampu membangunkan anak kalian jam 3 untuk tahajud, witir, setelah itu murajaah, ngapal Quran, hafalan baru, hafalan lama, sholat subuh, baca zikir, baca ratib, setelah itu sarapan pagi, masuk kelas, istirahat, masuk zuhur, istirahat, makan siang, qailulah, masuk sore, olahraga, pramuka, setelah itu masuk maghrib, makan isya, tidur jam 10 malam. Siapa yang mampu di antara kalian? Enggak ada. Siapa yang mampu mengawasi, mengontrol anaknya dari handphone, dari gadget? Kawan saya sama-sama alumni Al-Azhar Kiai, ngajar di sekolah. Nama sekolahnya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Pemeriksaan sidak handphone anak-anak kepada semua pelajar, siswa-siswi harap meletakkan handphone dalam keranjang. Letak semua, diperiksa satu-satu. Dipanggil bapaknya, bapak silakan datang, mohon maaf sibuk kerja, masuk kantor. Ibunya bisa datang? Bisa. Anak ibu nakal, handphonenya sudah kami periksa, isinya macam-macam, anak ibu mesti diawasi, anak ibu. Selesai ustadznya ngamuk, kata ibu, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan. Jangan kuat-kuat, tersinggung orang tua. Maka adik-adikku yang sudah berada di pondok ini, kalian ucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu, kalian sayang sama kami. Di sini kalian didoakan tiap malam. Kiai tahajud malam mendoakan, Allahumma faqihhum fiddin, dalamkan ilmu agama anak kami, wa'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Islam yang benar, wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, pelihara mereka dari perbuatan maksiat. Di rumah siapa orang tua yang bangun malam mendoakan orang anak-anaknya? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang bangun. Lihat keterangannya, kencing. Enggak semua gitu Pak Ustadz, ada juga keterangan memang betul bangun. Habis itu ada Manchester United, Liverpool, Arsenal, ada memang beberapa yang nonton bola. Ada juga yang membangunkan istrinya bukan untuk ngajak tahajud, mendoakan anak. Mama, temani papa ke dapur. Kenapa? Takut hantu. Bersyukurlah kalian yang sudah ada di pondok ini. Sekarang kalau mau ceramah
tinggal buka Google, mau ceramah tentang apa? Ceramah tentang politik internasional. Hai AI, tolong buatkan tentang politik internasional, satu ketik jadi. Mau tentang apa? Tentang keluarga berencana. Hai AI, tolong buatkan, bisa semua. Tapi AI nggak bisa baca kitab, guys. Yang bisa baca kitab hanya anak pondok. Kenapa? Mereka belajar 6 tahun, 7 tahun. Dari mulai kitab paling kecil, Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas Alfiyah Ibni Malik. Maka mereka faham nahu, faham sorab, baca kitab. Enggak semua AI bisa. Kalau enggak percaya, tes saja AI. Soal dia pertanyaan yang sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Wahai AI, apa dalilnya melaksanakan maulid Nabi diambil dari peristiwa Nabi Musa? Coba tes dia. Kata AI, apa ya? Kenapa kita buat maulid Nabi? Waktu Nabi Musa menyeberang Laut Merah, Nabi Musa sampai ke Gurun Sinai. Di tengah Laut Merah, Fir'aunnya tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bersyukur pada Allah karena Nabi Musa selamat. Cara bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Nama puasanya puasa Asyura. Adik-adik santri, kalau dalam ceramah saya ada nanya, nggak usah khawatir, karena saya kalau nanya itu saya jawab sendiri. Ketika Nabi Musa dengan jamaah sudah sampai ke Gurun Sinai, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal nggak usah dijawab, saya jawab sendiri, 10 Muharram. Itulah mengapa setiap 10 Muharram kita puasa. Pertanyaannya, Nabi Musa nyebrang Laut Merah itu berapa kali? 1 kali. Kan cuma 1 kali dia nyebrang kan? Fir'aun tenggelam berapa kali? Sekali. Nggak ada Fir'aun itu muncul tenggelam lagi, muncul tenggelam lagi, muncul, nggak ada. Emang teh celup? Fir'aun itu tenggelam sekali, habis. Tapi kita puasa Asyura sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kalau boleh bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dalil maulid. Jelas? Itu somat itu buat-buat aja tuh. Itu dalilnya ngeles itu. Itu dalilnya dari ilmu cocokologi itu. Kenapa mereka komen begitu di Instagram, di YouTube, di TikTok? Karena mereka nggak bisa baca kitab, bodoh. Itu bukan akal-akalan Abdul Somad. Itu dibaca Abdul Somad dalam kitab. Nama kitabnya apa? Al-Hawi lil Fatawi. Siapa yang nulis? Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Meninggalnya kapan? 911. Sekarang tahun berapa? 1447. Jadi umur kitab itu berapa tahun? 500 tahun. Sudah terjawab masalah. Sekarang dibangkit lagi. Kenapa heboh masyarakat? Karena nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Nggak mondok. Kenapa nggak mondok? Ya nggak tahu. Kalau mondok mereka, paham mereka nggak akan heboh dengan ini. Akhirnya sibuk membahas maulid. Umat ini disibukkan membahas maulid. Akhirnya emas di Papua diambil Amerika, nikel di Morowali diambil Cina,
pulau-pulau hilang. Gara-gara apa? Umatnya disibukkan mengkaji masalah bid'ah maulid. Yang disibukkan masalah apa? Orang kelahi Maduro, presiden Venezuela, itu diambil oleh Donald Bebek tengah malam di kamar tidurnya. Turun 20 tentara Amerika dengan satu alat, tiba-tiba semua pengawal Maduro itu pingsan, termasuk istrinya. Bangun-bangun suaminya hilang, diambil Amerika. Kenapa? Karena Venezuela minyak terbanyak dunia, nomor 1, mengalahkan Saudi Arabia. Mereka perang karena minyak. Kita perang gara-gara apa? Gara-gara bulu, jenggot. Kiai berjenggot, beliau nggak ada nyalahkan saya, nggak ada. Tadi dia nanya, kenapa Ustaz Somad nggak berbulu? Nggak ada. Kami nggak pernah mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, sebagian ulamanya berjenggot itu sunat. Kalau tidak berjenggot nggak sampai haram. Tapi kalau dia hanya berpegang pada satu pendapat, mencukur jenggot haram. Jadi kalau tiap hari haram, berarti orang itu fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kalau kita udah menunjuk saudara kita fasik, ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki neraka. Akhirnya kita kalau ketemu sama orang bukan ngelihat mukanya, ngelihat kakinya. Neraka, neraka, neraka. Padahal kata imam-imam, kalau di bawah mata kaki enggak sombong, enggak apa-apa. Karena yang dimaksud di bawah mata kaki itu kalau jubahnya panjang, kalau sombong. Itulah pentingnya ngaji. Maka untuk menyelesaikan konflik-konflik fikih ini tidak ada cara lain, anak-anak dimasukkan ke pondok. Tamat dari pondok nggak mesti juga jadi ustadz. Menolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Yang membebaskan Palestina dulu Salahuddin Al-Ayyubi. Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan lupa Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang Syiah Fatimiyah, tentara jenderal bintang 4. Dialah yang membebaskan Palestina. Makanya kalau ada sekarang jamaah nanya, Ustadz Somad, ya saya mau nanya, apa pertanyaannya? Kapan Ustadz membebaskan Palestina? Aku bukan tentara. Yang membebaskan ini adalah panglima jenderal yang punya senjata. Aku nggak ada senjata. Kenapa kau tanya aku membebaskan Palestina? Tapi panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi itu kenapa dia berani? Karena dia mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Mudah ngingat tahun Masehinya, 1111. Apa maknanya? Ulama mendidik tentara. Jadi di antara adik-adik ini nanti akan ada yang jadi tentara. Angkat tangan yang jadi tentara. Masya Allah, itu akan jadi tentara. Insya Allah ini yang akan kita kirim ke Israel nanti untuk membunuh Netanyahu. Siap membunuh Netanyahu? Takbir. Masya Allah. Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota terhebat di dunia yang didirikan oleh kaisar terhebat di dunia, Kaisar Konstantin. Muhammad Al-Fatih, dia adalah panglima perang, ahli strategi. 70 kapal dinaikkan dari sungai laut naik ke darat, pakai kayu yang dikasih minyak bergelinding, turun dalam satu malam. 70 kapal. Akhirnya ketika pada malam itu mereka sedang sibuk mabuk, bangun-bangun pagi
Konstantinopel sudah direbut oleh seorang anak laki-laki gagah perkasa namanya Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya? 19, 20, 21. Ikhtilaf ulama tentang umurnya karena ikhtilaf tanggal lahirnya. 19, 20, 21. Sekarang anak muda umur 19 ditanya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 19. Kau apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Semua akan pret pada masanya. Belajar aja yang serius, belajar serius. Saya mohon maaf Kiai, tadi Kiai sampai 2 kali menyebut nama Ustadz Abdul Somad LC DESE. Sebetulnya itu nggak usah disebut Kiai. Akan datang guru-guru kami kalau nyebut nama Abdul Somad sebut aja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Udah gitu aja. Terus ngapain ditulis panjang-panjang sampai 4 meter itu? Itu untuk memotivasi anak-anak santri. Itu aja tujuannya. Dan kebetulan dulu nama saya pendek aja sesuai logo itu yang di ujung itu. Itu UAS, ujian akhir semester. Nama saya tuh nggak panjang, cuma 3 huruf, Ustadz Abdul Somad. Saya nggak panjang. Terus kenapa ditulis detail panjang-panjang? Jadi cerita, adik-adik masih fokus. Jadi pertama saya pulang, nama saya Ustadz Abdul Somad, ceramah ke sana kemari. Waktu itu internet belum begitu terkenal, masih ada jualan koran. Saya beli koran. Di halaman belakang koran itu banyak sekali Ustadz jual obat kuat. Saya takut karena mereka nggak bisa membedakan saya dengan mereka, karena muka saya macam penjual obat juga, nggak ada muka-muka ustadz gitu. Jadi saya khawatir, saya takut supaya mereka bisa membedakan mana ustadz yang ngajar ilmu, mana ustadz yang jual minyak lintah. Maka dibuatlah titel panjang. Saya mohon maaf kepada Kiai kalau kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya semua. LC itu singkatan dari tulisan bahasa Inggris licence. Licence itu bahasa Inggrisnya artinya lisensi surat izin. Makanya kalau kita di Malaysia ada razia, di stop polisi, mana lesen? Mana lesen? Lesen artinya lisensi, artinya SIM, surat izin menikah. Bahwa dari Al-Azhar kami sudah dikasih ijazah. Bahasa Arabnya apa? Ajaza yujizu ijazatan. Al-Azhar membolehkan orang ini untuk mengajar agama Islam. Sekarang siapapun yang pandai ngomong ngajar. Inilah musibah ini. Siapapun sekarang bisa buat channel TV. Dulu zaman-zaman masih TV, orang susah masuk TV. Sekarang satu orang TV-nya 3. Channel YouTube buat semua ngomong sekarang. Yang nggak ngaji, yang nggak paham, nggak bisa membedakan antara Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah, bisa viral. Memang dunia ini sudah mau kiamat. Makanya kalau ahli sunnah ini tidak tampil, jangan heran ahlul bid'ah akan tetap menjadi viral. Gara-gara apa? Gara-gara ahlus sunnahnya diam aja. Kenapa tidak dibantah itu adik-adik santri? Serahkan pada Allah. Oh, nggak bisa begitu. Ahlus sunnah yang hebat baca kitab, yang sudah hatam sifat 20, yang sudah hatam dari mulai Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah sampai kepada Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, maka dia mesti tampil untuk memberantas orang-orang yang tidak berpengetahuan, untuk menyelamatkan umat ini insyaallah. Amin. Habis itu saya melanjutkan ke Maroko. Nama titelnya Diplôme Études Supérieures Approfondies. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren bahasa Prancis. Sampai ke Indonesia desa. Desa. Habis itu saya lanjutkan lagi ke Sudan.
Di Sudan saya ambil S3, titelnya PhD. Cara bacanya dari belakang, Doctor of Philosophy. Pada tahun 2017 sampai 2019. Habis itu tahun 2020 saya diundang ke Brunei Darussalam. Datang rektor menyerahkan, Ustadz Somad kami angkat menjadi profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Itu saya ceritakan ke adik-adik, karena adik-adik kan nanti pasti ditanya sama orang tuanya, kemarin Ustadz Somad ceramah di Pondok Mambaul Ulum ya? Iya. Terus desa itu apa? Desa itu kampung. Tadi saya mulai dipersilakan Kiai jam 5.15, sekarang sudah jam 6.15. Di mana-mana saya ngomong itu 60 menit, kecuali di Mambaul Ulum. Di Mambaul Ulum saya ngomong 61 menit. Selama saya ngomong ini tentu banyak kata-kata, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya maka dia pasti banyak salahnya. Saya manusia, banyak silap, banyak salah. Maukah adik-adik memaafkan saya? Alhamdulillah. Saya ini sudah habis, sudah mentok. Saya keliling setiap provinsi, datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok pulang Senin. Di rumah saya 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Rabu saya membacakan kitab Riyadhus Shalihin di musola dan masjid dekat rumah. Habis itu nerima tamu. Hari Selasa saya dengan santri ngajar tafsir Jalalain. Habis itu hari Kamis saya menjadi seorang ayah, suami, membawa istri dan anak-anak jalan-jalan, keliling, makan, ke mall, shopping, diving, browsing, mancing. Karena saya tetaplah kepala rumah tangga, semua mesti ada jatah bagiannya. Tapi adik-adik, perjalanan masih panjang. Gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit, tapi kalian akan pulang ke bumi Banjar, akan mencerahkan umat di Nusantara ini insyaallah. Kalian akan berhasil menjadi para ulama, polisi, tentara, politisi. Pahalanya insyaallah mengalir juga ke saya nanti insyaallah. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju sepertinya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.